Minyak goreng merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, minyak goreng harus mempunyai kualitas yang baik untuk kesehatan. Minyak goreng juga banyak macamnya. Macam-macamnya yaitu minyak zaitun, minyak kenari, minyak kacang, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang sering digunakan oleh masyarakat umum karena manfaatnya yang sangat banyak, mulai dari kesehatan otak, kesehatan jantung, dan mencegah kekurangan vitamin A. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit. Kelapa sawit sangat cocok untuk ditanam di Indonesia karena di Indonesia beriklim tropis. Mari kita simak video pengolahan minyak sawit berikut ini. Pada bagian sawit terdiri dari kulit kelapa yang disebut serabut atau misker, bahan untuk pembuatan CPO, dan daging kelapa sawit pada bagian dalam yang disebut dengan kernel. Kernel inilah bagian yang dapat menghasilkan PKO. Apabila di perkebunan buah sawit sudah matang, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu memanen buah sawit dan membawanya ke pabrik pengolahan. Kelapa sawit ini harus segera dibawa ke tempat pengolahan dalam kurun waktu 24 jam agar kualitas sawit masih memiliki kualitas terbaik. Kemudian di pabrik pengolahan, kelapa sawit yang baru diangkut diletakkan di sebuah tempat untuk dilakukan proses pemisahan bahan baku atau kelapa sawit berdasarkan kualitas. Proses pemisahan ini untuk memisahkan kelapa sawit yang mentah dan matang. Kemudian kelapa sawit dimasukkan ke sebuah tempat khusus untuk disetril. Proses penyeterilan dilakukan menggunakan uap bertekanan tinggi agar kelapa sawit menjadi lunak.
Setelah kelapa sawit melalui proses sterilisasi, kemudian dibawa ke stasiun berikutnya. Dalam proses ini, kelapa sawit akan dipisahkan dari tandan. Tandan yang sudah terpisah dengan buah akan dikeluarkan dari mesin. Kemudian kelapa sawit tersebut akan memasuki mesin pres. Pada stasiun pres ini, kelapa sawit akan melalui dua proses pengolahan, yaitu proses gets dan pressure, di mana kelapa sawit dilumat agar daging dan buah terpisah dari bijinya. Dan pada bagian pressure akan menghasilkan dua bagian, yaitu minyak kasar dan gumpalan. Untuk gumpalan sabut akan dijadikan bahan bakar mesin sterilizer. Minyak kasar selanjutnya dipompa memasuki tabung CST atau klarifikasi untuk memisahkan minyak dan air secara gravitasi. Minyak yang massa jenisnya ringan akan muncul ke permukaan, kemudian dialirkan ke tabung oil tank atau tangki penyimpanan sementara. Hasil ini dinamakan CPO atau minyak mentah. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pemurnian minyak. Minyak yang sudah terpisah dengan air tidak 100% terpisah. Hal ini memerlukan proses pemurnian yang benar-benar murni. Untuk dapat memurnikan minyak, minyak dimasukkan ke dalam vacuum dryer. Fungsi mesin ini untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal di bawah ambang batas. Setelah melalui proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam tangki untuk dibawa ke pabrik pengemasan. Kesalahan mengkonsumsi minyak goreng yang salah dapat menyebabkan kolesterol dan gangguan lainnya. Untuk itu, jangan sampai salah pilih minyak goreng.